Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan saat teduh bersama Ibu-ibu KWJ. Semoga kita semua pada malam hari ini dirahmati Tuhan dengan damai dan sejahtera. Mari sebelumnya kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, khususnya ibu-ibu KWJ. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami semua bersama dalam rangka saat teduh KWJ malam hari ini. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kegiatan kami pada malam hari ini. Tuntunlah, bukalah mata dan hati pikiran kami semuanya, supaya pada malam hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan karuniakan hikmat, pengetahuan daripada-Mu, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam juru selamat Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema saat teduh malam hari ini adalah jadilah pendengar yang baik. Di dalam kehidupan kita semuanya, Tuhan menganugerahkan kita berbagai indera yang kita miliki. Baik itu mata, telinga, hidung, mulut, kulit, dan sebagainya. Masing-masing tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi jika salah satu ada yang tidak berfungsi dengan baik, berarti kadang ada masalah atau ada gangguan kesehatan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang sering menjadi masalah adalah semua indera yang kita miliki sudah berfungsi dengan baik, tetapi kadang tidak kita fungsikan atau tidak kita gunakan dengan baik. Tuhan menciptakan semua itu tentunya memiliki maksud dan tujuan yang harus kita pahami. Salah satu indera yang kita miliki adalah telinga. Sepasang telinga. Tentu kita semua tahu fungsi telinga adalah untuk mendengar. Namun apa yang selama ini kita dengar dan apakah kita menggunakan pendengaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Dalam kehidupan, kita sering tertarik mendengarkan berita-berita yang tidak penting untuk didengar. Mungkin berita yang belum tentu kebenarannya, berupa gosip, keburukan orang lain, dan sebagainya. Sekarang ini kalau kita lihat, kehidupan di sekitar kita sudah mengarah ke arah individualis. Ada kecenderungan orang lebih tertarik untuk didengar ketimbang menjadi pendengar. Hal ini bisa juga terjadi mungkin di lingkungan keluarga kita masing-masing, lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat. Semoga tidak terjadi di KWJ. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui Injil Matius 11 ayat 15, Injil Matius 13 ayat 9, maupun di Injil Matius 13 ayat 43. Di masing-masing ayat ini bunyinya adalah sama, yaitu siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya ulangi, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Mungkin kalau ini sepintas kita dengar adalah sesuatu hal yang mudah.
Iya, yang namanya orang punya telinga pasti untuk mendengar. Nah, namun marilah kita hayati ayat ini terlebih dahulu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah kata kalimat yang sering diucapkan berulang-ulang, tentunya maksud dan tujuannya adalah berbeda jika hanya diucapkan satu kali. Sesuatu hal yang diucapkan berulang-ulang itu adalah mengandung maksud bahwa hal itu adalah sesuatu hal yang cukup dan harus diperhatikan dengan serius, atau supaya betul-betul diperhatikan dengan baik. Mungkin sepintas adalah sangat mudah, sangat sederhana. Sebagaimana kita sebagai seorang ibu, jika mungkin anak kita mau pergi kemana, pamit, ya, kita mesti mengatakan iya, hati-hati. Dan itu tidak hanya diucapkan sekali, tetapi berkali-kali. Demikian juga ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus bersabda melalui firman-Nya pada malam hari ini, diulang-ulang di berbagai event, di berbagai acara, di berbagai kegiatan di mana Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan dan sebagainya. Maksudnya adalah supaya betul-betul kita itu adalah sudah dianugerahi telinga, fungsinya adalah untuk mendengar. Tetapi gunakanlah telinga kita ini betul-betul untuk mendengar. Tidak hanya mendengar dalam arti harafiah secara fisik, tapi juga mendengar secara psikologis, mendengar secara rohani. Kalau orang mendengar secara fisik, ya mungkin kita dengar, oh ada apa itu, ada barang jatuh, cukup. Tapi kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, nah, barang itu jatuh, yang jatuh apa, kenapa jatuh, ya kok bisa jatuh, ya efek dari jatuh itu apa, dan seterusnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik adalah mengandung arti bahwa kita betul-betul mendengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, melibatkan fisik kita, melibatkan psikologis kita, mungkin juga melibatkan rohani kita, sehingga bisa mencerna apa yang kita dengar. Kalau sesuatu hal bisa kita cerna, kita pahami, maka tentunya kita juga akan melakukan dengan baik. Satu contoh, mungkin kalau orang mengalami gangguan pendengaran, ya mungkin ini sepertinya agak lucu, tetapi sering terjadi. Apabila kita yang sudah lansia, pendengarannya sudah mulai berkurang, sering terjadi konflik di dalam kehidupan rumah tangga, hanya gara-gara mungkin karena yang satu kurang pendengarannya, ya, karena kurang pendengarannya yang satu suaranya agak keras, dikira membentak-bentak dan sebagainya. Nah, ini satu contoh. Bila segala sesuatu tidak didengarkan dengan baik, maka apa yang didengar adalah tidak sesuai dengan apa harapan dari orang lain yang menyampaikan sesuatu. Jadi mendengarkan dengan baik membutuhkan perhatian, bersedia meluangkan waktu, sehingga mendengarkan dengan baik tentunya perlu menggunakan hati, melibatkan hati dan pikiran kita secara tulus. Orang yang mendengarkan dengan baik jelas tentunya menyediakan waktu. Ada unsur menghargai dari orang yang
didengar. Tidak semua orang mau mendengar, kadang melihat siapa dulu yang akan saya dengarkan. Nah, marilah kita bersama-sama pada malam hari ini diingatkan oleh Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik, tidak hanya sekedar mendengarkan, apalagi tidak mau mendengarkan. Berikutnya adalah, lalu apa yang perlu kita dengar? Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita dengar adalah orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka ingin mengeluh, berkeluh kesah, curhat, sharing, dan sebagainya. Kadang ada orang yang tidak membutuhkan sesuatu, seakan-akan tidak membutuhkan sesuatu. Dia hanya butuh untuk didengar. Kita pun kadang masing-masing pernah mengalami. Saya hari ini tidak butuh sesuatu, saya hanya butuh untuk didengar. Mungkin itu terjadi diri kita sendiri, anggota keluarga kita, mungkin pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, yang sudah sepuh ya, yang sudah jauh dengan kita, mungkin di rumah sana dengan orang lain, tidak ada anggota keluarga. Bagaimana kita, apakah mau mendengar? Kalau kita telepon dan sebagainya, mungkin ceritanya panjang lebar bagi kita, tidak penting. Tapi itu adalah kebutuhan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, didengar adalah sebuah kebutuhan untuk setiap orang. Kadang ada orang yang merasa kesepian, sendirian, terabaikan karena tidak ada orang yang mau mendengarkan. Dia ingin berbagi beban yang dia pikul. Akhirnya bisa terjerumus ke kehidupan yang menyesatkan. Itu terjadi di beberapa tempat, di beberapa kalangan. Jadi hanya masalah tidak ada yang mau mendengar, artinya sama saja tidak ada orang yang mau memperhatikan. Dia seakan-akan terabaikan, sehingga jalan keluar yang diambil adalah sesuatu hal yang tidak diharapkan. Itu yang pertama mungkin terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah mari kita belajar untuk mendengar nasihat atau teguran atau masukan atau saran dari siapa saja. Kadang hal ini bisa muncul di mana-mana, bisa muncul atau berasal dari siapapun yang kadang kita tidak menduga. Kita anggap mereka itu adalah masa gitu ya, masa dia bisa mengingatkan saya, dia anak kecil dan seterusnya. Tetapi kadang Tuhan memiliki cara lain. Maka mari kita belajar untuk mau mendengar siapapun. Kita tidak perlu melihat siapa orangnya terlebih dahulu. Kita merasa sombong, ya. Kita orang yang seakan-akan sempurna. Siapakah kamu memberikan nasihat, memberi masukan, memberikan teguran, memberikan sesuatu hal untuk kebaikan kita dan sebagainya. Padahal itu kadang adalah penting. Yang terakhir adalah mari kita belajar untuk menjadi pendengar suara Tuhan. Suara Tuhan bisa kita dengar melalui apa saja. Melalui ibadah, melalui bacaan renungan, melalui saat teduh seperti sekarang ini. Jadi dengan saat teduh bersama-sama Ibu KWJ, kadang ada suara Tuhan yang terlintas di telinga kita. Mari kita dengar bersama-sama.
Jangan sampai suara-suara Tuhan tersebut masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, jadi hanya lewat begitu saja. Sering di dalam kehidupan kita, kalau kita berdoa mengatakan, Tuhan dengarkanlah dan kabulkanlah doaku. Tetapi pernahkah kita mengatakan, aku siap mendengarkan suaramu ya Tuhan? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mendengarkan dengan baik adalah sebuah seni yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kita sudah dianugerahi 2 telinga yang merupakan modal dasar. Yang penting bagi kita adalah, adakah kemauan kita menggunakan telinga untuk menjadi pendengar yang baik? Mungkin itu adalah sesuatu hal yang sangat sederhana, tapi kadang bagi orang lain itu adalah hal yang luar biasa. Didengarkan berarti kita menerima, kita menghargai bagi orang yang bersangkutan. Maka oleh karena itu, kita tidak hanya ingin didengar, tetapi marilah sebagaimana firman Tuhan hari ini, siapa yang bertelinga hendaknya ia mendengar. Semoga kita dimampukan Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik. Amin. Marilah saat teduh pada malam hari ini kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat teduh berjalan dari awal hingga akhir dengan selamat. Mampukan kami semua ya Tuhan, khususnya ibu-ibu KWJ, untuk bisa memfungsikan telinga kami menjadi pendengar yang baik. Sebagaimana Tuhan firmankan, Tuhan ingatkan kepada kami malam hari ini. Kami memiliki kepekaan untuk mau mendengar ya Tuhan, orang-orang di sekitar kami. Kami selalu ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan melalui berbagai kehidupan kami. Sehingga semuanya itu menjadikan dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila terselip dosa dan kesalahan kami di dalam kami saat teduh malam hari ini, kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian tadi Ibu yang terkasih, saat teduh kita malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan yang penuh sukacita. Amin. Tuhan memberkati.